Gila, baru juga mulai udah ngos-ngosan gimana? Dance yang kayak papanya Tanjiro itu loh di Demon Slayer. Oke, nggak bisa ngobrol dulu, nggak bisa berdialog. Kita manjat dulu. Bye. Pokoknya apapun yang terjadi ya guys, apapun yang terjadi, oke? Hai guys, selamat datang di videonya Dira Natania, dan ini adalah video kedua dari perjalanan kita melihat Gunung Fuji. Jadi sebelum video ini kita udah bikin vlog di Oshinohakai, nama tempatnya. Di sana kita banyak makan kayak street food gitu. Kalian harus nonton karena seru banget. Terus ini video kedua kita, dan video kali ini kita akan full ngos-ngosan guys. Karena kita akan naik tangga 400 tangga untuk melihat Gunung Fuji. Yang sebenarnya hari ini nggak tahu akan kelihatan atau tidak. Jadi kita berserah aja pada Tuhan ya. Si Paduk nggak ngerti, sayang banget ya. Padahal harusnya ada yang ketawa nggak sih? Ini udah berapa step nih yang kita naikin. Gila, baru juga mulai udah ngos-ngosan gimana? Tada! Ini tempat yang lagi kita datengin sekarang adalah namanya Arakawa Fuji Sengen Jinja atau Arakawa Fuji Sengen Shrine. Bagus ya, asri banget. Karena ini shrine berarti untuk agama Shinto atau agama orang Jepang asli. Nah, kalau agama Shinto itu masuk-masuk ke sini biasanya cuci mulut, cuci tangan, cuci tangan sama mulut doang deh kayaknya. Terus habis itu baru yang mau berdoa ke sebelah sana. Nah, biasanya di depan shrine-nya ini tuh suka ada yang jual-jual jimat di sebelah sana. Ada juga yang jual omikuji atau fortune kayak semacam apa sih, fortune teller gitu. Lalu di sebelah sini ada panggung yang biasanya di event-event tertentu mereka pakai untuk kayak dance yang kayak papanya Tanjiro itu loh di Demon Slayer, mirip-mirip kayak gitu. Nah, kenapa kita kesini? Karena kalian semua pasti pernah deh at least sekali aja lihat foto pemandangan yang akan kita lihat nanti di atas di Google atau dimanapun, itu pasti pernah lihat. Karena ini adalah salah satu pemandangan paling Jepang, dinobatkan sebagai salah satu pemandangan paling Jepang yang ada di Jepang katanya. Nama tempatnya itu Chureito, yang kayak gini gambarnya, pasti pernah lihat kan kalian semua. Iya, kita mau ke situ guys. Jadi ini nama daerahnya, nama kotanya adalah Fujiyoshida, dan Chureito ini tuh ada di Fujiyoshida di prefecture Yamanashi. Untuk bisa melihat pemandangan tadi, kita harus naik tangga 400 step. Jang. Dari sini naik terus ke atas. Kata dia kalau bengong bisa jatuh ke belakang, jangan bengong. Ushiro ni taoreru. Nice. 大きい風が来たら危ないね。Harus selalu waspada supaya tidak jatuh ke belakang. Sebenarnya ada dua rute guys, rute santai sama rute shortcut. Shortcut aja deh. Tapi 400 tuh banyak gak sih? Kayaknya gue pernah dengar yang lebih parah dari itu. Itu yang jalur santai. Ini yang tangga. Wah, tinggi sekali. Banyak orang pada berhenti guys. Pada nggak berani naik. Gue masih sanggup sih. Cuma ini ngos-ngosan karena sambil ngevlog. Kadang kan sambil ngomong juga, sambil gerak juga kan agak ngos-ngosan ya. FYI, kalau misalnya kita udah sampai atas, terus meskipun pemandangannya agak-agak mendung pun, tolong kalian happy ya. Tolong kalian tepuk tangan ya di rumah masing-masing. Supaya kita tuh merasa perjuangan kita ini tidak sia-sia. Oke, nggak bisa ngobrol dulu, nggak bisa berdialog. Kita manjat dulu. Bye. Akhirnya kita memilih jalan yang santai, nggak naik tangga. Karena emang lebih enak jalan yang santai sih. Kalau yang tangga kayak gerasak-gerusuk banget gitu. Nih lihat deh guys, enak deh. Yang jalan santai itu. Buat foto-foto juga cakep nih. Bersih, asri. Terus bayangin deh guys, ini kalau lagi sakura ya. Sakura semua. Terus kalau lagi musim gugur, semuanya nanti warna-warni, musim autumn gitu. Pasti bagus banget. BTW gue ganti jaket. Tadi kan pakai kayak blazer gitu. Ganti ini soalnya dingin. Di sini sekarang 16 derajat. Kan tinggi ya posisinya. Adek, kok cerah ya? Kayaknya tadi mendung deh. Jangan-jangan cerah. Pokoknya apapun yang terjadi kalian harus tepuk tangan ya. Kita udah berusaha nih. Kita udah berusaha manjat. Pagodanya udah kelihatan. Tada. Oh, nggak begitu rame. Kirain gue bakal rame banget gitu. Oh, ternyata pagodanya tuh nggak semewah yang
Saya kira sih. Ini namanya Chureto guys, Chureto. Jadi ini tuh dibangun sebagai simbol perdamaian sekaligus penghormatan kepada para pejuang perang, kayak orang-orang yang gugur di medan perang. Karena kan kalian tahu sendiri ya, Jepang tuh dulu keterlibatannya sangat besar gitu dalam Perang Dunia Kedua. Dan di daerah Fuji Yoshida ini, tempat ini, banyak banget orang-orang yang pergi untuk ikut perang. Dan banyak yang gugur gitu. Jadi ini dibangun untuk mengingat para prajurit perang yang gugur gitu. Sekaligus menjadi simbol perdamaian dan pengingat supaya kita tidak mengulangi perang lagi. Amin. Oke, nah jadi ini kan Chureto-nya nih. Nah kalau dari sini ada tangga lagi tuh di samping untuk naik lagi ke atas. Dan kita bisa foto pagoda bersama dengan Gunung Fuji. Jadi kita naik lagi sedikit. Masih kuat? Masih kuat? Masih kuat. Masih kuat? 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 Mada ikemasu ka? Pokoknya apapun yang terjadi ya guys, apapun yang terjadi, oke? Wah, nih ternyata disediain tempat untuk foto-foto di sini. Siap guys, gue arahin ke kanan ya kameranya. Agak depanan dikit deh. Oke, siap. 1, 2, 3, tada! Ini dia pagodanya dan Gunung Fuji di belakang. Harusnya agak kesana lagi sih. Oke, mari kita bayangkan semua awan ini tidak ada. Gunung Fujinya kelihatan jelas di situ. Ih, cantik banget. Tapi ini lumayan terang sih mataharinya. Terus kalau lagi musim sakura, ini sakura semua. Kalau lagi musim momiji, ini momiji semua. Bagus banget. Kalian wajib kesini sih kalau lagi di deket-deket Gunung Fuji. Si Padok kemana Padok? Padok, oh ini dia Padok. Ada di sini. Yes. Kalian tepuk tangan kan sekarang? I know. Senang. Semua senang. Senang. Karena kita udah berusaha naik ke atas sini. Tuh Gunung Fujinya tuh tingginya sampai atas sini nih sebenarnya. 3.776 meter tingginya. Terus katanya semua orang Jepang tuh hafal loh tinggi Gunung Fuji. Gunungnya kelihatan guys, dikit. Gunung Fuji. Fuji-san. Oke, kita diem dulu di sini, siapa tahu tiba-tiba awannya pergi gitu kan. Oke, aku optimis guys, aku optimis nih. Kayaknya sih itu awannya lagi geser ke arah sana. Jadi ini bentar lagi kayaknya Gunung Fujinya bisa kelihatan total nih. Kita tungguin bentar ya. Oke guys, kita udah nunggu sekitar 10 menit lebih, tapi kayaknya awannya nggak bergerak-bergerak. Jadi ini maksimal yang bisa kita lihat hari ini. あそこまで見えてたら想像できるでしょみんな。 Nah, pakai imaginary aja guys, imaginary. Di situ ada Gunung Fuji udah gitu. Ntar kita tempel deh dari Google deh. Kita tempel di situ ya. Gue tuh baru nyadar deh, Gunung Fuji tuh ternyata segitiganya rapih banget, kayak set gitu, bener-bener segitiga rapih. Kayak dibuat manusia gitu. Tapi ini buatan Tuhan. Sangat hebat ya Tuhan kita. Ikimasu ka? じゃあなんか休憩する？下行ってね。 Soalnya nih, kopi nomitai kopi. Pengen minum kopi banget. Guys, kita udah sampai bawah. Terus karena ini Quail Shrine, jadi ada torii. Kalau kalian inget vlog gue yang di Shrine, kayak 2 video sebelum ini deh. Kita udah pernah obrolin ya soal kuil Shinto itu pasti ada torii. Ini torii guys, kayak gate-nya gitu. Ini harusnya ada Gunung Fujinya di belakang. Cuma sayang ya, ketutup awan. Nggak apa-apa. It's okay. Namanya juga alam ya kan. Kita bayangkan aja ada Gunung Fuji di sana. Cantik. Jadi sekarang kita udah pindah ke toko oleh-oleh guys. Terus kita pengen beli ini deh, Shingen Mochi namanya. Jadi ini omochi yang paling terkenal di sini katanya. Terus dia mochinya beda dari daerah-daerah lain. Ini cuma ada di sini, maksudnya kayak yang paling terkenalnya di sini. Jadi orang-orang pada beli ini buat oleh-oleh. Kita jadi penasaran. Yang merek ini, katanya ini penjualan nomor 1 gitu di daerah sini. Enak deh todik dah. Ini isi 6, tapi kayak kebanyakan kita beli yang isi 2 aja. Ada brand-brand lain sih sebenarnya, cuma ini yang paling terkenal katanya. Yuk kita coba. Ini tahu nggak sih kalian guys, mochi yang bentuknya bening kayak gini, kayak air. Ini kan dulu sempat viral banget ya. Ini juga enak kok. Terus udon ini juga terkenal katanya. Nih udon ini katanya terkenal karena dia keras banget, jadi penasaran kalau tabetai kamu, kaitai kamu. Jadinya kita beli yang lain guys, bukan beli yang tadi. Jadi ini brandnya sama, cuma kalau yang tadi itu ternyata dia yang bisa disimpan lama gitu loh, jadi banyak pakai pengawet. Kalau yang ini tuh katanya yang nggak pakai pengawet, yang lebih asli gitu. Makanya dia basinya juga lebih cepet. Tapi demi duka. Coba. Mari kita coba. Oh. Wah, Kawaii. kawaii.
Bagus banget packagingnya. Harganya 100, 1000 yen gurai. 100 ribuan isi 4. Hai dozo. Thank you. Wih, lembut banget. Terus ini bahannya kan dari beras. Terus ini tuh oleh-oleh yang paling terkenal di daerah sini namanya shingen mochi. Terus makannya itu dicampur kinako. Ini tuh kayak bubuk kacang kedelai yang udah dialusin banget, namanya kinako. Atau pakai kuromitsu, black sugar gitu deh. Pakai dua ini. Tapi mau dimakan ini aja pun katanya udah enak. Jadi mari kita coba ya. Ayo. Oh iya, dikasih ininya juga sendok. Dia kan suruh kita taruh di piring gitu. Cuma karena nggak ada ya udah kita makan langsung di sininya aja. Oh, udah ada kinakonya. Oh. Tuh. Jadi ini mochi tuh. Kayak gini. Sini sih. Tapi udah ada kinakonya dikit. Itadakimasu. Enak banget. Nggak dipakein apa-apa juga udah enak banget. Tuh, lembut banget ini mochinya. めっちゃもっちもち。 美味しいね。 Oishi. Taburin kayak gini. Pengen coba kinakonya juga. Kinakonya udah dicampur gula, jadi manis-manis. Tuang. Itadakimasu. Umai. うまい？ Kirain bakal manis banget, tapi ternyata enggak. Pas. Nggak terlalu manis. Ini enak. Enak banget deh, gulanya enak banget. Ini katanya terbuat dari brown sugar doang sebenarnya, cuma brown sugarnya ini enak banget. Beda banget kayak gula-gula yang pernah gue makan selama ini, brown sugar macam-macam. Ini enak banget. Oh, dari gula tebu yang udah diproses sampai agak gosong katanya. Enak banget guys, ini gulanya sih enak banget. Gulanya tuh kayak ada wangi-wangi smoky-nya dikit gitu. Pahit-pahit dikit, tapi manis. Wih, ini enak banget sih. Terus mochinya juga empuk gitu, pas. Enak. Kalau kalian ke daerah Fuji, Gunung Fuji, nyari oleh-oleh, beli ini guys, shingen mochi. Ini enak banget, mantap. Nah, terus abis ini kita tuh pengen cobain makanan yang paling famous di sini. Namanya adalah futo. Hoto. Namanya adalah hoto. Jadi dia sejenis udon gitu, mie gitu. Tapi bumbunya tuh beda dari daerah-daerah lain. Di sini bumbunya tuh khusus. Ntar bumbunya kayak apa, gue pengen lihat sendiri, pengen coba sendiri. Jadi yuk, mari kita ke sana. Udah sampai. Nama tokonya itu Hoto Fudo. Terus lucu deh bangunannya. Nih. Bener-bener nih bocah. Bocah umur 31 tahun. Umur berapa sih? Anda umur berapa sekarang? 34. Dilarang untuk naik. Ya iyalah, siapa yang mau naik? Bentuknya kayak dom gitu, lucu. Kita lagi nyari pintu masuknya di mana? Ini pasti rame nih biasanya, cuma sekarang kan lagi low season. Terus kita datangnya kepagian, emang jam 5 kita. Oke, mari kita masuk. Luas banget. Luas banget, bro. Mecha hiroi ya. Ada ini coaster tatakan ininya deh kayaknya, tatakan piringnya. Walah, gue lihat orang-orang sebelah ternyata makannya pada di ininya, di apanya tuh namanya, nabenya. Nabe itu apa sih? Nabe no Indonesia gue gak wakaran. Udah dateng guys makanannya, dan oh my god gede banget. Tada, tuh mukanya Padok segitu dan makanannya segini. Sendoknya aja segede gini. Terus tadi kita udah curiga soal lihat orang-orang lain kok ini apanya namanya piring, bukan nabe, apa pancinya kok gede banget gitu. Akhirnya kita takut, kita pesan satu aja karena takut terlalu kenyang kan. Bener, ternyata banyak banget. Oke, jadi kita lagi nunggu piringnya dibawain, piring kecilnya. Terus lucu banget, lihat deh. Di sini ada tempat taruh cabenya. Bentuknya Gunung Fuji, exciting. BTW di sini menunya cuma ada satu ini doang. Oke, kita tunggu piring dulu bentar. Kanpai. Otsukaresama deshita. Itadakimasu. Shashin toru. Isinya ada tahu, sayur, ada buncis, wortel, sawi, ada pumpkin. Emang dia nggak ada dagingnya sama sekali guys ternyata. Kita cobain kuahnya dulu. Yasashi aji. Ini tuh jenis makanan yang enak banget dimakan pas lagi kita sakit, tau nggak? Comforting banget. Jadi ini rasanya rasa miso, terus ada rasa manis dari sayur-sayurnya.
Ini dimakan pas dingin-dingin sih enak nih. Sekarang suasananya emang lagi dingin-dingin jadi pas banget. Sekarang mari kita coba hotonya. Ini namanya hoto. Kayak udon guys, cuma dia keras banget. Gue suka banget nih udon keras gini. Coba kita tambahin cabai. Enakan pakai cabenya, jadi ada kayak pedas-pedas sedikit gitu. Emang karena orang Indonesia kali ya. Untung tadi pesannya cuma satu, karena ternyata istrinya banyak banget. Gocho sama deshita. Udah selesai guys. Ini kalau misalnya sendoknya masih bisa ngambil lebih banyak, ini kita habisin sih. Cuma ini kayak sendoknya susah banget ngambilnya. Jadi kita nggak bisa habisin. Beneran enak banget. 5/5. Ikura deshita, kore. 1.320 yen, jadi sekitar 140.000 lah. Satu gini bisa dimakan berdua. Oke guys, jadi itulah akhir dari perjalanan kita ke daerah Gunung Fuji. Sayang hari ini agak mendung, jadi Gunung Fuji itu nggak kelihatan jelas, tapi udah cukup fun sih. Sebenarnya di daerah kaki Gunung Fuji ini tuh banyak banget tempat turis yang bisa kita kunjungin. Sebenarnya banyak banget deh beneran. Tapi kalau semuanya dalam satu hari itu kayak nggak mungkin gitu loh. Jadi antara harus nginep atau bolak-balik. Jadi kapan-kapan kita balik lagi aja. Begitu. Oke nih, jadi sekarang kita mau pulang ke rumah aja, kurang lebih 2,5 jam. Terus udah istirahat gitu. Oke, terima kasih banyak udah nemenin sampai sekarang, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.